Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Bapak Dwi. Ya, semoga pada kesempatan yang cerah pada hari ini atau pada kesempatan ini kalian masih dalam keadaan sehat, bisa mengikuti pelajaran dengan baik atau pembelajaran dengan baik. Nah, tak lupa Bapak menghimbau kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan, pola hidup sehat, bersih, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jaga jarak, yang agar COVID atau tidak tertular oleh COVID-19. Nah, pada video kali ini Bapak akan memberikan sedikit informasi atau sedikit pembelajaran terkait dengan ruang dan interaksi antar ruang. Materi ini adalah materi kelas 7 mata pelajaran IPS semester 1. Nah, langsung saja, diharapkan nanti ketika kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, secara peta konsepnya, ruang dan interaksi antar ruang dibagi menjadi beberapa. Yang pertama dibagi menjadi pengertian ruang dan interaksi antar ruang, dan yang kedua adalah kondisi saling bergantung dalam interaksi keruangan. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengertian ruang, dan yang kedua adalah pengertian interaksi antar ruang. Sedangkan di kondisi saling bergantung dalam interaksi keruangan, nanti ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah saling melengkapi, yang kedua kesempatan antara, dan yang ketiga adalah kemudahan transfer. Nah, diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti kamu atau kalian bisa, yang pertama bisa menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang keempat, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya, maksudnya di wilayah kalian. Dan yang kelima atau yang terakhir, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau pada kesempatan ini. Nah, pertanyaan pertama yang ingin Bapak tanyakan adalah ketika mendengar kata ruang, ketika kalian mendengar kata ruang, apa yang ada di pikiran kalian? Nah, tentu mungkin atau biasanya kalau dengar kata ruang, pasti kita akan menjawab yang pertama ada ruang tamu, yang kedua ada ruang kamar atau kamar tidur, itu termasuk ruang, dan yang ketiga misalnya adalah ruang kelas. Ya, ini benar sekali, ketiga gambar ini tadi, ketiga contoh ini tadi benar merupakan ruang. Nah, tetapi dalam konsep geografi, ruang tidak terbatas dari 3 ini saja. Ternyata masih ada ruang-ruang yang lain. Nah, nanti akan kita pelajari. Nah, setiap makhluk yang hidup di bumi memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Sebagai contohnya, di lautan. Di sini banyak yang hidup di lautan, misalnya ada ikan, ada terumbu karang, dan lain-lain, atau makhluk hidup yang hidup di air.
Itu contoh juga termasuk dalam ruang. Contoh yang kedua, misalnya adalah daratan. Orang tempat tinggal, kamu tinggal di suatu tempat, tinggal di situ, melangsungkan kehidupan. Sedangkan yang ketiga contohnya adalah bumi. Nah, bumi tempat kita tinggal, ini termasuk contoh dari ruang juga. Nah, jadi ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Nah, itu penjelasannya. Tapi untuk singkatnya, kita bisa mengartikan ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, itu adalah pengertian dari ruang. Ketika ada tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan untuk makhluk hidup atau oleh makhluk hidup untuk tinggal, itu bisa kita namakan ruang. Bagi contohnya tadi di depan, Nah, ini ada ruang kelas, ditempati oleh makhluk hidup, oleh manusia untuk belajar, contohnya kamar tidur, ruang tamu, atau contohnya yang ini tadi, ada lautan, ada daratan, ada bumi, kan itu kita gunakan untuk tinggal, ya. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Ya, di sini ada dua gambar. Nah, ketika kalian melihat dua gambar tersebut, apa yang ada di pikiran kalian? Apakah kedua gambar ini termasuk ruang? Kalau berdasarkan penjelasan yang tadi di awal, apakah kedua gambar ini termasuk ruang? Ya, tentu jawabannya iya, karena digunakan manusia atau makhluk hidup untuk tinggal. Misalnya gambar yang kiri ini ada di pegunungan. Ya, ada makhluk hidup yang tinggal di sana, misalnya sayuran, manusia pun tinggal di situ, buah-buahan juga. Sedangkan gambar yang sebelah kanan berada di lautan atau di pantai, di mana ada ikan hidup di sana, nelayan. Itu termasuk dalam ruang. Ya. Nah, bisa kita lihat dari dua contoh ini, dari gambar A dan B, dia memiliki ciri tertentu atau memiliki karakteristik tertentu yang berbeda. Gambar yang kiri dengan gambar yang kanan berbeda. Yang kiri menghasilkan sayuran, yang kanan menghasilkan ikan. Nah, sehingga ruang itu memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah terkait dengan ciri-ciri dari ruang. Ruang akan mempengaruhi permukaan bumi. Permukaan bumi kan tidak merata, ada yang tinggi, ada yang rendah. Terus yang kedua, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, yang dimaksudkan tidak bisa berdiri sendiri ini karena setiap ruang pasti memiliki ciri yang berbeda-beda, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kalau karakteristiknya berbeda,
Bisakah ruang itu memenuhi kebutuhannya sendiri? Ya tentu tidak bisa. Nah, sehingga agar bisa, maka ruang itu akan melakukan interaksi. Ya, jadi begitu. Nah, Bapak ulangi lagi, misalnya karakteristik yang berbeda dari karakteristik yang berbeda ini nanti menyebabkan ruang tidak bisa hidup sendiri atau tidak bisa berdiri sendiri. Dia akan membutuhkan ruang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Nah, terus yang ketiga adalah karakteristik yang berbeda. Karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda tempat dengan tempat lainnya. Contohnya, karakteristik yang berbeda. Misalnya kalian tinggal di daerah Yogyakarta. Daerah Yogyakarta adalah termasuk dalam dataran rendah. Ya, karakteristiknya berbeda dengan ketika kalian misalnya pergi ke daerah pantai. Karakteristiknya berbeda. Nah, itu salah satu contohnya. Sedangkan yang keempat adalah interaksi. Nah, interaksi terjadi atau interaksi yang ada akan menyebabkan interaksi antar satu ruangan dengan ruangan lainnya. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya contohnya yang ini tadi. Misalnya ada di sini contoh yang gambar yang kiri adalah petani sayuran. Dia menghasilkan sayur. Sedangkan yang sebelah kanan adalah nelayan. Dia menangkap ikan. Misalnya contohnya tadi yang interaksi antara wilayah penghasil sayur dan wilayah penghasil ikan, mereka akan saling bertukar agar kebutuhannya terpenuhi ketika makan. Contohnya makan cuma dengan sayur, nanti akan kurang lengkap kalau tidak ada lauknya. Maka lauknya ngambil ikan di pantai. Sedangkan di pantai dia sudah dapat lauknya, sudah dapat ikannya, tetapi dia nggak dapat sayur. Sehingga dia akan mendapatkan pasokan sayur dari pegunungan seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan interaksi? Menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Nah, bentuk-bentuk interaksi antar ruang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pergerakan orang atau mobilitas. Yang kedua adalah pergerakan barang atau transportasi. Dan yang ketiga adalah pergerakan informasi atau komunikasi. Pergerakan orang, dari penjelasannya jelas, berarti yang bergerak adalah orangnya. Ya, misalnya perjalanan seseorang atau orang tua kalian pergi berangkat kerja, itu termasuk contoh dari mobilitas atau pergerakan orang. Contoh yang kedua dari pergerakan barang, misalnya pendistribusian barang. Contohnya di rumah kalian, misalnya di warung, itu banyak tuh barang-barang yang berasal dari luar daerah kalian, tapi bisa sampai di tempat kalian. Itu contoh dari interaksi atau pergerakan barang atau transportasi. Contoh dari interaksi antar ruang tadi. Yang ketiga adalah pergerakan informasi. Yang dimaksudkan pergerakan informasi di sini berarti yang bergerak adalah informasinya. Ya, misalnya kalian membaca berita atau melihat berita di televisi. Nah, informasinya kan berita itu tersampaikan. Misalnya beritanya dari Jakarta, contohnya kebanjiran atau apa. Nah, kalian kan bisa mengetahui kalau ternyata di wilayah Jakarta sedang terjadi kebanjiran. Contohnya seperti itu. Nah, di dalam
Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kondisi saling bergantung dalam interaksi keruangan. Dalam interaksi keruangan ada 3 jenis kondisi yang menyebabkan saling bergantung antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Kondisi yang pertama adalah kondisi saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Kondisi yang kedua adalah kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Sedangkan yang ketiga adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer adalah pengangkutan barang atau juga orang pasti memerlukan biaya. Ketika biayanya semakin murah, maka transfer itu akan semakin mudah. Nah, dari masing-masing ini nanti akan dijelaskan. Yang pertama adalah kondisi saling melengkapi atau complementarity atau regional complementary. Sebagai contohnya, misalnya ada wilayah penghasil sayur. Daerah itu cuma menghasilkan sayur saja. Sedangkan wilayah yang kedua adalah wilayah yang menghasilkan ikan. Wilayah itu hanya menghasilkan ikan. Otomatis kedua wilayah ini akan melakukan interaksi, saling melengkapi. Yang menghasilkan sayur dia akan bisa mendapatkan ikan, yang penghasil ikan akan mendapatkan sayur. Dari mana? Dari interaksi itu tadi. Nah, saling melengkapi antar wilayah dengan sumber daya yang berbeda. Yang kedua adalah kesempatan antara. Coba kalian lihat dulu gambar ini. Yang pertama adalah ada wilayah di Kaliurang menghasilkan sayuran. Dan yang kedua adalah di wilayah Gunung Kidul dia menghasilkan ikan. Pada awalnya mereka saling melengkapi. Di antara Kaliurang dan Gunung Kidul saling melengkapi. Ketika Gunung Kidul membutuhkan sayuran, dia akan mengambil dari Kaliurang. Sedangkan ketika Kaliurang membutuhkan ikan, dia akan mengambil dari Gunung Kidul. Nah, pada akhirnya ternyata ada wilayah Bantul yang ternyata juga menghasilkan ikan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang awalnya interaksi antara Kaliurang dan Gunung Kidul sudah kuat karena ada Bantul atau ada wilayah Bantul yang jaraknya dengan Kaliurang relatif lebih dekat, sehingga menyebabkan interaksi antara Kaliurang dengan Gunung Kidul menjadi lemah karena jaraknya yang jauh. Sedangkan Kaliurang dengan Bantul interaksinya akan kuat karena jaraknya yang dekat. Nah, di sini daerah Bantul atau wilayah Bantul dia sebagai alternatif dari ikan tadi. Contohnya, sebagai contohnya Bapak memberi contoh ikan dan sayuran seperti itu. Nah, melemahnya interaksi karena adanya kesempatan antara. Kaliurang dan Gunung Kidul jadi lemah karena ada kesempatan antara yang dilakukan oleh Bantul. Karena Bantul dan Gunung Kidul sama-sama penghasil ikan, dengan Kaliurang penghasil sayuran, sedangkan Kaliurang juga membutuhkan ikan. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transferability. Silahkan disimak. Budi akan menjual sayuran dari wilayah Kaliurang ke wilayah Bantul.
Namun, jalan menuju wilayah Bantul mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, Budi tidak jadi menjual sayuran ke wilayah Bantul. Nah, di sini berarti ada kendala. Transfernya tidak terjaga atau transfernya mengalami kendala atau mengalami kesusahan. Ilustrasinya misalnya ini ada wilayah Kaliurang dan wilayah Bantul. Seharusnya jalannya lancar. Nah, ternyata jalannya rusak, akses jalannya rusak, otomatis transfer barang atau transfer sayuran tadi tidak terjadi karena terjadi kendala atau karena ada kendalanya adalah jalan rusaknya. Tapi ketika jalannya bagus, pasti akan terjadi interaksi antar ruang. Sebagai contoh, misalnya dibangun tol, jalan tol, otomatis kan mempermudah akses barang, akses manusia, otomatis lebih cepat sampai dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami lagi, coba kalian amati gambar-gambar berikut ini. Bapak akan memberikan 3 buah gambar. Nah, ini gambar yang pertama ada petani yang sedang membajak sawah. Gambar yang kedua adalah kampung nelayan, di mana nelayan habis melaut, habis menangkap ikan, hasil tangkapan ikannya diberikan di pasar. Dan yang ketiga adalah perkotaan. Bisa dilihat gedung-gedung bertingkat tinggi, bangunan-bangunan besar dan sebagainya. Nah, dari ketiga gambar ini kira-kira kaitannya apa ya dengan materi hari ini atau materi kali ini? Ketika dikaitkan, kaitannya apa? Nah, kaitannya adalah pasti setiap tempat atau setiap ruang memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, dari karakteristik yang berbeda tadi menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, contohnya, misalnya orang yang berada di kota, kondisi di kota sudah nggak ada sawah, sudah nggak ada lahan kosong, di sana sudah banyak gedung-gedung bertingkat, terus rumah-rumah sudah padat. Nah, kalau yang di kota bagaimana mereka memenuhi kebutuhan mereka? Ya dengan melakukan interaksi. Interaksinya dengan siapa? Ya dengan yang ada di desa, misalnya padi yang ada di desa dan atau yang berada di laut atau yang berada di pantai yang menghasilkan ikan. Sedangkan orang yang ada di daerah sini juga membutuhkan komoditas yang dihasilkan di kota. Misalnya bahan-bahan untuk membajak sawah atau misalnya peralatan untuk melaut itu kan disediakan di kota. Nah, seperti itu. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa setiap wilayah menggambarkan corak masyarakatnya. Nah, setiap suatu wilayah menggambarkan corak masyarakatnya. Apabila wilayah itu berada di pantai, tentu corak masyarakatnya akan berbeda dengan yang berada di pegunungan. Corak masyarakat ini bisa dari tingkah lakunya, mata pencahariannya, kebiasaannya, dan lain-lain. Nah, seperti itu terkait dengan materi ruang dan interaksi antar ruang. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dijawab, dibalas. Ya, semoga dengan penjelasan ini bisa membantu kalian dalam belajar sehingga bisa bermanfaat.
Nah, berhubung waktunya pun juga tidak terasa sudah cukup lama, kita berhubung materi sudah selesai dijelaskan, semoga ada hal bermanfaat yang bisa kalian peroleh. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga jarak ketika berpergian atau bertemu dengan orang, cuci tangan, pakai masker. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.